Tabut Perjanjian adalah benda suci berlapiskan emas yang dikenal oleh orang Yahudi, Kristen, dan kaum Muslim. Benda itu juga dikenal oleh banyak orang, seperti digambarkan dalam film-film. Tapi apakah sebenarnya Tabut Perjanjian? Naskah tertua yang menuliskan tentang itu adalah Taurat dalam kitab orang Yahudi dan dalam Perjanjian Lama Alkitab. Itu menceritakan tentang Allah yang berkuasa yang mengklaim sebagai pencipta planet bumi ini. Dia menulis 10 hukum pada 2 loh batu. Kedua loh itu disimpan dalam peti yang bersalutkan emas itu. Peti itu mempunyai tutup yang dinamakan tutup pendamaian, dan ada 2 kerup pada kedua ujungnya. Tabut itu digunakan untuk 2 tujuan yang berbeda. Di atas tutup pendamaian itu Sang Khalik menyatakan dirinya sebagai pemberi hukum, dan tabut itu berfungsi sebagai tahta pemerintahan Allah. Yang kedua, tabut itu diletakkan di dalam bait suci bersama-sama dengan perkakas suci lainnya. Tidak ada seorang pun diizinkan memasuki ruangan di mana tabut itu berada, kecuali sekali setahun. Pada saat imam besar membawa darah ke dalam ruangan dan memercikkan darah di depan tabut dan di atas tutup pendamaian, ini melambangkan pelanggaran terhadap hukum Allah yang ada dalam tabut itu dibayar lunas oleh darah pengganti yang dipercikkan di depan tahta Allah itu. Tabut itu kemudian dipindahkan ke bait suci yang pertama di Yerusalem. Beberapa saat sebelum tentara Babel mengepung kota itu dan menghancurkan bait suci, tabut itu telah menghilang atau disembunyikan orang. Sejak itu banyak cendekiawan, para teolog, ahli-ahli sejarah dan arkeolog bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tabut itu. Apakah memang benar-benar ada atau hanya cerita dongeng saja? Tak seorang pun diizinkan menyentuh tabut perjanjian itu. Beberapa kali ada yang melanggar aturan ini dan langsung mendapat hukuman mati. Tabut itu mengikuti orang Israel waktu berperang pada saat dirampas oleh musuh. Tabut itu mendatangkan tulah sehingga mereka mengembalikan kepada pemiliknya. Tabut itu dipercayai memiliki kekuatan gaib. Selama bertahun-tahun banyak orang mencari tabut perjanjian itu atau mencoba memahami pentingnya tabut itu. Banyak orang telah membuat replikanya dan juga banyak yang mengaku telah menemukannya, tapi sejauh ini tidak ada yang memberikan bukti, temuan yang dapat diuji. Namun demikian, ada satu penemuan yang sangat unik dan istimewa. Berbeda dari semua penemuan lainnya, bahkan sangat menyentuh hati. Menghilangnya tabut perjanjian itu adalah suatu misteri sampai sekarang ini. Sumber berita yang menyebutkan tempat disembunyikannya ditulis lama sejak menghilangnya tabut itu dan didasarkan hanya pada cerita dongeng atau menduga-duga saja. Terakhir kali disebutkan dalam Alkitab adalah ketika Raja Yosia memerintah supaya tabut itu dikembalikan ke dalam bait suci dan Babel menaklukkan Yerusalem pada masa putra-putra Yosia. Satu hal yang menarik tentang kisah itu adalah tidak disebutkan keberadaan tabut itu, sekalipun perkakas lainnya yang dirampas disebutkan. Kitab Makabe yang ditulis beberapa ratus tahun setelah tabut itu hilang mengklaim bahwa tabut itu telah disembunyikan di gunung di mana Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Di dalam buku Baruh dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bumi di bawah Yerusalem menelannya dan tabut itu akan muncul kembali di akhir zaman. Literatur abad pertengahan mengklaim bahwa tabut itu dibawa ke Ethiopia. Juga ada spekulasi abad ke-20 yang mengatakan ada di Mesir, bahkan sampai di Irlandia. Dengan memahami apa itu tabut perjanjian, mungkin kita bisa mengetahui di mana keberadaannya. Fungsi utama dari tabut perjanjian itu adalah menjadi tahta pemerintahan Allah di bait suci di bumi ini. Tabut itu memiliki banyak peran di luar bait suci dan tidak terbatas pada upacara korban saja, baik di dalam dan di luar sistem pelayanan bait suci. Maka tabut itu digunakan untuk membela hak Tuhan sebagai hakim dari Allah yang sejati serta raja atas seluruh bumi. Tuntutan atas hak ini
ada tertulis dalam hukum di dalam tabut yang menyatakan bahwa Dia adalah pencipta dan bahwa bumi ini adalah miliknya. Allah yang mengilhami Alkitab mengatakan, tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi. Akulah yang empunya seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Itulah sebabnya tabut itu ada di depan waktu perang melawan kota Yeriko. Meskipun kota itu tidak menerima Dia sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi di bumi ini, Tuhan tetap bisa menghakimi dan menghukum mereka. Meskipun Nebukadnezar, pemimpin besar di Babel, tidak menyembah Allah Israel, baik dia dan raja-raja lainnya pada masa itu, tetap dihakimi oleh Tuhan. Orang-orang Asyur, Median, Kanaan, Mesir, orang-orang Ethiopia, orang Filistin, dan banyak bangsa-bangsa lain yang menolak Allah sebagai Tuhan mereka tetap dihakimi sesuai dengan standar Tuhan. Pada saat raja terakhir Babel mengolok-olok Tuhan di bait suci Allah, ia dijatuhi hukuman oleh Tuhan dengan tulisan tangan di dinding sebagai penghakiman di depan semua orang di ruangan itu. Tuhan menunjukkan bahwa tidak peduli agama atau etnis apa yang Anda miliki, Anda akan diadili berdasarkan standar Sang Pencipta dan bukan standar moral Anda sendiri atau standar moral dari budaya tertentu. Salah satu fungsi dari tabut perjanjian adalah berjalan di depan umat Allah di padang belantara dan untuk memimpin ke tempat peristirahatan mereka. Tabut itu hadir untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan siapa yang dipilih Tuhan. Tabut itu juga memimpin di depan mereka sebelum masuk ke sungai Yordan, dan sungai itu secara ajaib terbelah sehingga mereka bisa menyeberang. Tabut itu juga mengambil bagian dalam meneguhkan perjanjian antara Allah dengan Israel di Gunung Ebal. Meskipun Israel mengecewakan Tuhan, ditaklukkan oleh musuh atau tabut itu dirampas dari mereka, Tuhan menggunakan tabut itu untuk menghakimi orang Filistin dan mengalahkan dewa-dewa mereka, sehingga mereka dipaksa untuk mengembalikannya. Dalam situasi ini Tuhan menggunakan tabut itu sebagai simbol status kerajaannya. Bahkan ketika Tuhan tidak melindungi umatnya yang murtad, Ia tetap melindungi tabut itu karena tabut itu adalah lambang kekuasaannya. Ini sangat jelas bahwa tidak ada orang yang perlu melindunginya dan bahwa Tuhan akan menjaga miliknya sendiri. Ini juga meniadakan kemungkinan tabut itu dapat dihancurkan. Tabut itu adalah tahta Tuhan di bumi dan Alkitab berkata, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Pada saat Yeremia baru saja menyaksikan Yerusalem dan bait suci dihancurkan, dia tetap memiliki pandangan yang berbeda tentang tahta Allah. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan tabut itu? Yeremia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa kota dan bait suci itu akan dihancurkan. Ia telah siap dan begitu juga sahabat-sahabatnya. Hal yang paling alamiah yang harus dilakukan adalah menyembunyikan benda yang suci itu, tabut perjanjian Allah. Nubuatan tentang akhir zaman yang tertulis di Alkitab mungkin dapat memberikan petunjuk kepada kita di mana tabut itu akan muncul kembali. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Dan mari kita naik ke gunung Tuhan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, hukum dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada abad ke-19, arkeologi sudah mulai maju ketika berbagai ilmuwan pergi mencari peninggalan-peninggalan kuno yang ditemukan di Timur Tengah. Dari kuburan-kuburan dan kuil-kuil di Mesir sampai pada catatan sejarah kota-kota yang ada di Mesopotamia dan Palestina, Alkitab sebagai buku sejarah adalah bukti yang dapat dipercaya. Jadi melalui tulisan-tulisan kuno dari bangsa-bangsa lain, kitab suci semakin diteguhkan. Bahkan kota Babel yang telah menjadi legenda bagi banyak orang dapat ditemukan dari peninggalan-peninggalannya. Kota Yerusalem telah dihuni sejak tabut itu menghilang. Banyak orang yang membangun rumah-rumah baru di atas bangunan kuno di bawahnya.
Jadi kota kuno itu merupakan lapisan-lapisan sejarah yang bertumpuk satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1854, seorang misionaris James Barclay berjalan-jalan di sepanjang tembok tua di Yerusalem dan secara kebetulan memasuki gua utama di bawah kota tua yang penuh terowongan-terowongan dan lubang-lubang. Gua-gua ini sudah ditutup selama berabad-abad dan panjangnya sejauh 5 blok. Pada tahun 1867, Tuan Jenderal Charles Warren melakukan penggalian besar-besaran di kota tua itu dan di bukit di mana bait suci itu berdiri. Ia menemukan terowongan-terowongan di bawah lantai dasar. Pada tahun 1873, Charles Cremont Genoux, seorang orientalis Prancis dan seorang arkeolog, menemukan kerup diukir di batu di dalam gua. Kerubim biasanya digunakan di zaman kuno untuk menjaga jalan masuk ke kota atau tempat suci. Kerup itu mempunyai keunikan dan mirip dengan apa yang ada pada saat tabut itu menghilang. Pada tahun 1882, Jenderal Gordon, seorang perwira yang dihormati, melakukan perjalanan ke Timur Tengah, dan pada saat berjalan-jalan di Yerusalem, ia merasa yakin bahwa tempat yang biasa disebut Golgota bukanlah lokasi yang benar. Di bagian utara dari bukit bait suci yang terpotong itu, kelihatannya jauh lebih sesuai dengan gambaran dari Alkitab dan tata letak kota kuno itu. Dia mulai melakukan penggalian di sana, tetapi dia harus pergi untuk membantu konflik yang terjadi di Sudan, di mana dia meninggal dan tidak sempat menyelesaikan pekerjaannya. Namun dia sempat menuliskan surat kepada seorang sahabatnya yang berisi suatu pernyataan yang mengejutkan, suatu yang terjadi yang tidak sempat dijelaskan. Di bagian utara gunung yang dimaksud dengan Bukit Tengkorak juga merupakan tempat yang disebut Gua Yeremia, di mana dia menuliskan kitab ratapan, kitab yang sama di mana Yeremia mengatakan, tahta Allah tetap selama-lamanya. Gordon berkata, tabut perjanjian itu ada di sana. Dia juga menyebutkan bahwa perkakas-perkakas bait suci yang lain dapat ditemukan di sana. Pernyataan ini sangat aneh karena dia tidak pernah menyelesaikan penggaliannya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Demikianlah gua Yeremia itu tetap tertutup dan surat-surat Jenderal Gordon tersimpan di satu tempat yang aman. Sekitar 100 tahun kemudian, seorang yang bernama Ron Wyatt menaikkan doa kepada Tuhan, supaya Tuhan menggunakan dia menunjukkan kepada dunia bahwa Alkitab itu benar adanya. Ron sudah mempelajari kisah tentang air bah dan menyelidiki kemungkinan adanya peninggalan Bahtera Nuh. Dia juga mempelajari keluarnya Israel dari Mesir dan lokasi di mana mereka menyeberangi lautan. Menemukan beberapa roda kereta perang orang Mesir kuno. Ia telah melakukan penyelaman di dasar lautan dan berakhir dengan kunjungannya di Yerusalem. Dia berjalan sepanjang tebing dengan kenalannya yang baru, dan secara tiba-tiba tangan kirinya terangkat sendiri dan jarinya menunjuk sampah dan puing-puing yang bertebaran di kaki bukit itu. Tidak memahami mengapa atau bagaimana dia mendengar dirinya sendiri berkata, itu adalah gua Yeremia dan tabut perjanjian itu ada di sana. Ron bingung dengan apa yang terjadi, sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Merasa terbeban, lalu dia pulang ke rumah dan belajar mencari tahu apakah benar tabut itu ada di sana. Dia mempelajari tentang tembok pengepungan oleh tentara Babel pada saat tabut perjanjian itu terakhir terlihat. Dia berusaha mencari tahu kapan itu dipindahkan dan juga perkiraan di mana lokasi yang mungkin dan kapan tabut itu disembunyikan. Dan ternyata dia benar-benar melihat suatu kemungkinan bahwa tabut itu bisa disembunyikan di bawah sistem terowongan itu. Dia yakin bahwa Allah sendiri telah mengilhami dia untuk dapat menemukannya. Ron memulai penggalian bersama kedua anaknya laki-laki di tempat di mana jari tangannya menunjuk.
Tapi belum lama kemudian menemui gunung batu yang besar, membuat penggalian itu sulit dilakukan. Lalu mereka mencoba penggalian beberapa meter di sebelah kanannya, dan ketika mereka mulai menggali lagi, mereka menemukan 3 lubang persegi di dinding bukit. Ron menduga itu bisa menjadi tempat yang dipakai untuk memasang papan tanda di zaman Romawi. Lagi pula Golgota dekat dengan jalan utama pada masa Tuhan Yesus, dan ini bisa jadi tempat di mana Yesus disalibkan. Sebuah kutipan terkenal dari Quintilian menjelaskan, "Setiap kali kami menyalibkan penjahat, jalan raya yang ramai dipilih sehingga banyak orang akan melihatnya dan tergerak oleh rasa takut. Olehnya karena semua hukuman itu tidak banyak berkaitan dengan pembalasan dendam, tapi sebagai contoh." Lokasi Golgota di mana gereja Bizantium itu dibangun bukanlah di jalan raya seperti tempat ini. Apakah mungkin lubang persegi itu digunakan untuk menaruh papan tanda yang menyatakan kepada orang banyak tentang kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat? Dia mulai berpikir bahwa sisi gunung itu bisa jadi tempat di mana orang disalibkan. Dia meneruskan penggalian ke bawah, tapi tanahnya sangat labil, sehingga dengan alasan ini mereka kembali ke tempat yang semula dan berharap mereka bisa menggali di sekitar batu besar itu. Kali ini mereka menemukan cara untuk menggali di antara tebing dan batu, dan tebing itu hampir membentuk atap saat mereka menggali ke bawah. Sementara menggali terus, Ron menemukan sesuatu seperti lubang untuk tali yang dipahat di permukaan tebing. Dia ingin mencari tahu digunakan untuk apa lubang tali itu. Di kedalaman 12 meter di bawah tanah, mereka mendapatkan diri mereka ada dalam ruang seperti bak air yang besar. Bentuknya seperti lingkaran dan memiliki tangga yang menurun ke dalam. Ron bertanya-tanya kalau itu mungkin digunakan untuk menyimpan gandum dan kemudian digunakan sebagai bak air. Lalu dia memahat plester lapisan dinding dan menemukan banyak tembikar di antara tanah dan puing-puing yang digunakan untuk menguruk bak itu. Pada saat dia menunjukkan potongan-potongan tembikar itu ke otoritas barang-barang kuno, mereka memeriksanya dan memberitahu Ron bahwa itu adalah peninggalan dari zaman Yebus, barang temuan yang paling muda tertanggal dari zaman Romawi. Ron meneruskan penggalian sepanjang permukaan tebing di bawah relung persegi yang dia temukan. Berdasarkan tembikar dan koin yang mereka temukan, mereka tahu bahwa mereka berada di lapisan Romawi. Pada saat penggalian, mereka juga menemukan banyak tulang-tulang jari yang menguatkan kecurigaannya bahwa tempat itu dulu adalah tempat untuk eksekusi. Selain dari penyalipan, rajam dengan batu juga dilakukan selama masa Yahudi Romawi. Di bagian luar struktur seperti bak yang Ron temukan itu, dia menemukan struktur lain seperti lingkaran. Hanya bagian dasar dari struktur yang melingkar itu kelihatan utuh. Saat mempelajari struktur itu, dia menemukan bagian yang terawat baik dengan dinding dan sebuah batu menonjol horizontal keluar dari dinding di permukaan tebing. Beberapa kaki di depannya ada sebuah batu persegi yang kelihatannya tidak alami. Dengan berhati-hati dia mengangkat dan menemukan lubang persegi yang dipahat di bawahnya. Mungkinkah ini lubang salib itu? Saat dia memeriksanya lubang itu dan membersihkan tanah sekitarnya, dia menemukan celah retakan yang besar dari lubang itu. Kelihatannya lubang itu digali di atas dataran yang lebih tinggi. Di tingkat yang lebih rendah, dia menemukan beberapa lubang salib yang lainnya. Tetapi tidak terpikirkan oleh Ron bahwa lubang yang di bagian atas dengan celah retakan itu mungkin menjadi lubang yang digunakan untuk salib Kristus. Dia ingat nas Alkitab yang mengatakan bahwa gempa bumi mengguncang gunung ketika Kristus mati. Dapatkah celah retakan itu dihubungkan dengan lubang tempat salib itu? Lubang salib itu mencapai kedalaman 58 cm dari batuan dasar, sedangkan celah retakan tampak lebih dalam.
Ada kemungkinan bahwa banyak orang mengetahui tempat di mana Yesus disalibkan, dan banyak pengikutnya yang ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat peringatan. Golgota yang digunakan gereja Katolik dan gereja Ortodoks adalah dibangun atas perintah dari Konstantinus Agung sekitar tahun 325 atau 326 Masehi di atas reruntuhan kuil penyembahan berhala. Ini terjadi lama sesudah Kristus disalibkan, tetapi yang ditemukan Ron adalah dari zaman Romawi dan tertanggal tidak lama dari waktu penyaliban. Setelah tahun 70 Masehi, banyak orang-orang Yahudi yang terbunuh atau pindah, dan kota itu berubah menjadi tempat perkemahan Romawi. Itu berarti lokasi itu tidak lagi digunakan untuk penyaliban. Ron menemukan koin di bangunan-bangunan yang diperkirakan dari periode tahun 135 Masehi atau sebelumnya. Di tahun 130 Masehi, orang-orang Kristen lebih disukai daripada orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, kemungkinan struktur ini dibangun oleh orang-orang Kristen zaman itu atau sebelumnya. Artinya bahwa itu mungkin adalah tempat yang pertama yang diakui sebagai Golgota yang asli. Golgota yang dibangun oleh gereja Bizantium lebih dari 200 tahun kemudian dibuat pada saat banyak orang telah melupakan tempat itu. Semakin dekat pada saat penyaliban, semakin mereka lebih tahu dengan jelas rincian apa yang terjadi. Dengan fakta ditemukannya koin-koin oleh Ron di bangunan-bangunan kuno dari tahun 135 Masehi menunjukkan siapapun yang membangun dan menggunakan bangunan kuno itu rupanya telah mengabaikan dan meninggalkan wilayah itu. Bukti dari fondasi bangunan yang masih utuh mungkin menunjukkan bahwa bangunan itu tidak dihancurkan oleh tangan penjajah, tetapi kemungkinan besar tidak digunakan dan menjadi rusak. Akhirnya dengan seiring waktu bangunan itu tertutup dengan debu dan puing-puing. Apapun masalahnya, bukti menunjukkan bahwa bangunan itu mungkin telah ada jauh sebelum gereja Makam Kudus. Ron dan kedua putranya telah bekerja di sana hampir 2 tahun. Mereka terus melakukan penggalian pada lapisan zaman Romawi untuk mencari gua-gua atau pintu masuk ke terowongan, tapi tanpa memperoleh keberhasilan. Ron tergerak untuk menembus melalui celah yang retak pada dinding tebing. Mereka semua berdoa dan terus merasakan dorongan itu. Mereka menggunakan palu dan pahat, dan dalam waktu yang singkat mereka bisa melihat ruangan terbuka di belakang. Mereka memperbesar lubang itu sehingga mereka dapat masuk ke gua itu. Di dalam ruangan itu tinggi dan lebarnya sekitar 4,5 meter. Pada mulanya Ron sangat bersemangat ketika menemukan gua itu dan berpikir mungkin tabut itu ada di dalamnya, tetapi ternyata kosong, dan dari ruang itu dapat terlihat banyak sekali lorong-lorong dan lubang-lubang di dalam gunung. Ron terus melanjutkan pencarian di setiap terowongan-terowongan dan lubang-lubang yang terbuka di dalam sistem gua yang sangat besar itu. Selama 2 tahun mereka pulang pergi antar Amerika dan Yerusalem mencari uang supaya mereka dapat kembali dan meneruskan pencarian itu.